Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Guisa diselamatkan oleh rekannya yang bernama Longsa. Yesong dan tetua Yeshu yang melihat hal tersebut melakukan serangan secara bersamaan. Dari benturan kedua belah pihak terjadilah ledakan, di mana Yesong dan tetua Yeshu terpental dan mengalami luka. Ternyata Longsa sangatlah kuat. Longsa melihat ke arah Nili. Dia bertanya, siapa namamu? Dan menanyakan, sudah berapa kali kau menjalani rasi bintang spiritual? Mengingat luasnya pengetahuan dan pengalaman kita, untuk apa kita sampai terseret dalam perselisihan kecil di kota ini? Jika kau tertarik, kau bisa datang ke Serikat Kegelapan kami untuk berbincang-bincang. Kau bisa ikut denganku, bertemu dengan Yang Mulia Raja Iblis. Kami menunggu kehadiranmu. Sedikit penjelasan. Rasi bintang spiritual adalah teknik yang menggunakan banyak bayi sebagai persembahannya. Kemudian, jiwanya ditanam di salah satu bayi. Orang yang melakukan ritual ini akan terlahir kembali secara efektif. Ini adalah sebuah teknik terlarang yang paling keji. Nili mengatakan, kalau Longsa sangat konyol, karena mengatakan Nili menggunakan teknik rasi bintang spiritual. Nili juga mengatakan, ketua dari Serikat Kegelapan disebut juga Raja Iblis. Ada kemungkinan dia pasti orang yang menggunakan teknik rasi bintang spiritual agar bisa terlahir kembali. Berdasarkan yang dikatakan Guisa, Longsa merupakan orang yang terkuat dari Serikat Kegelapan setelah Raja Iblis. Nili tidak membiarkan Longsa kabur karena bisa menjadi ancaman. Kemudian, Nili menggunakan kekuatan array 10.000 roh iblis buas untuk menyerang Longsa. Berbagai roh iblis dikeluarkan oleh Nili, kemudian berubah menjadi serpihan cahaya. Longsa yang sudah siap menerima serangan tersebut melemparkan Guisa ke bawah. Guisa yang terjatuh menyuruh Longsa agar tidak gegabah. Longsa pun sangat percaya diri karena kultivasinya sudah mencapai puncak peringkat legenda dan juga memiliki tubuh darah naga yang murni. Longsa sangat percaya diri kalau di dunia ini tidak ada yang mampu melukainya. Nili pun menggunakan kekuatan penuh dari susunan array. Serangan tersebut diterima sepenuhnya oleh Longsa. Nili mengatakan, semua orang yang berada di peringkat legenda seakan-akan dirinya berdiri di puncak dunia. Seperti aku dulu, membayangkan betapa kuatnya diriku. Aku berkelana kemana-mana tanpa rasa takut. Namun pada akhirnya aku berakhir babak belur oleh beberapa hewan iblis. Longsa mengeluarkan sayap naga emas dan menahan serangan Nili dengan tangan kosong. Dampak dari benturan serangan tersebut membuat kota Glory jadi berantakan. Bangunan hancur dan orang-orang terkena badai. Yesong merasakan kalau kekuatan serangan itu melebihi pikiran manusia. Terlihat, Longsa mengeluarkan semua kekuatannya untuk melawan serangan dari Nili. Dia pun menerima tekanan yang sangat kuat. Guisa yang melihat hal itu mengatakan, jangan menahan diri dan keluarkan semua artefak yang kau miliki. Ternyata, Longsa sudah mengeluarkan semuanya. Akhirnya Longsa pun tidak dapat menahan serangan Nili, dan akhirnya dia menabrak tanah. Serangan pun selesai dikeluarkan. Nili melihat Longsa terjatuh. Terlihat Longsa dalam posisi berlutut, dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia kesakitan dan batuk. Longsa bergumam. Dengan kekuatannya sendiri, sebenarnya Longsa tidak dapat menahan serangan Nili. Dia terlalu membanggakan dirinya sendiri. Jika tidak mengorbankan beberapa artefak yang diberikan oleh Raja Iblis, mungkin aku sudah mati. Yesong terkejut melihat kekuatan array 10.000 roh iblis buas. Dengan serangan tersebut, tetap tidak bisa membunuh Longsa. Yesong berpikir, kalau Longsa sudah sekuat itu, bagaimana dengan Raja Iblis? Longsa berkata, serangan array tersebut ternyata cukup hebat. Aku sudah menerima serangan darimu. Setelah ini, Sang Raja Iblis dan aku akan menunggu untuk menerima kehadiranmu di Serikat Kegelapan, kapanpun kamu mau. Aku akan menunggu selama 3 bulan. Tapi, jika kau tidak datang, aku akan datang ke sini lagi untuk mengundangmu. Longsa dan Guisa pun pergi dari kota Glory. Nili termenung melihat hal tersebut. Kemudian dia keluar dari susunan arai. Nili berkata, baiklah, kami akan membiarkan kalian berdua lolos dan menunggu Raja Iblis muncul. 3 bulan sudah cukup bagiku untuk meningkatkan tingkat kultivasiku sampai dengan beberapa tingkat. Selain itu, di waktu yang sama, Tuan Yemo pasti sudah kembali. Inilah saatnya untuk menghadapi Serikat Kegelapan. Setelah itu, Yesong dan tetua Yeshu datang. Nili menanyakan kondisi Yesong. Yesong mengatakan kalau Longsa itu setidaknya berada di peringkat legenda dengan 3 bintang. Dan juga masih ada Raja Iblis yang berada di atasnya. Jika mereka menyerang kota Glory, aku tidak tahu apakah aku bisa menahan mereka berdua. Tetua Yeshu mengatakan kalau serangan yang diberikan Nili tadi sangatlah kuat. Tapi serangan itu bahkan tidak bisa membunuhnya. Itu benar-benar sudah melebihi perkiraanku. Nili mengatakan, kita harus waspada kepada Serikat Kegelapan.
mereka juga pasti akan waspada terhadap kita. Kita mempunyai dua ahli peringkat legenda, yaitu Yesong dan Tuan Yemo. Jika terpojok, mereka pasti berpikir, tidak semudah itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yesong menanyakan, apakah Nili juga seorang ahli yang menggunakan teknik pengumpulan roh untuk bisa berinkarnasi? Dengan wajah cemberut, Nili menjawab, seseorang yang melakukan teknik tersebut akan merasakan sakit di dalam jiwanya. Dan siapa yang mau menggunakan teknik sejahat itu? Aku ini hanya berkembang sedikit lebih cepat. Kau juga bisa menerima itu jika aku sudah mengaktifkan kecerdasan batin yang legendaris itu. Yesong pun mengingat kejadian waktu dia melawan monster iblis buas yang sudah mengaktifkan spiritualnya. Mereka berdua pun beradu argumen. Tetua Yeshu menengahi hal tersebut dan mengatakan kalau keluarga keramat sudah dikalahkan. Serikat Kegelapan untuk sementara sudah mundur. Sekarang kita harus memikirkan rencana selanjutnya. Nili mengatakan, kalau dengan teknik rasi bintang spiritual, dia semakin dekat mencapai puncak peringkat legenda. Jika dia berhasil, dia akan masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Kurasa Raja Iblis sudah dekat dengan peringkat itu. Yesong mengatakan, jadi alasan kenapa ayahnya murung setiap kali dia pulang, jadi situasi yang dihadapi Kota Glory lebih buruk dari yang aku bayangkan. Tidak menyangka Serikat Kegelapan akan datang di pertempuran ini. Semua keluarga besar telah mengalami kerugian. Aku akan menangani ini terlebih dahulu. Yesong pun pergi. Nili juga pergi dan berencana mempercepat latihannya untuk pertempuran 3 bulan yang akan datang. Terlihat kediaman Raja Kota hancur. Yesong pun sampai di sana dan melihat Shen Hong yang sudah meninggal. Dia berkata, sudah berakhir. Sekarang tinggal Serikat Kegelapan. Berpindah ke pegunungan bersalju, terlihat bekas jejak kaki di atas salju. Itu merupakan Longsa dan Guisa. Guisa menanyakan kondisi Longsa. Dia tidak menyangka kalau susunan Rei itu sangat kuat. Dia merasakan kalau lautan jiwanya akan hancur. Nyawanya bisa selamat karena menggunakan 3 artefak. Meskipun begitu, tubuhnya juga mengalami luka yang parah. Mungkin perlu waktu 2 tahun untuk menyembuhkannya. Tapi, itu akan menghambat latihannya. Longsa pun muntah darah. Guisa, yang mendengar hal tersebut berkata, ternyata sampai separah itu. Longsa mengatakan kalau dia terlalu gegabah menghadapi serangan Nili. Karena sebelumnya, tidak ada yang bisa melukainya selain Raja Iblis. Bocah yang mengendalikan area itu sangat berbahaya. Kita harus mewaspadainya. Longsa juga menanyakan kondisi luka Guisa. Guisa menjawab kalau dia masih dalam kondisi aman karena roh iblisnya yang sangat unik, menyebabkan lukanya tidak parah. Karena Guisa tidak terluka parah, Longsa menyerahkan tugas selanjutnya kepada Guisa. Guisa mengatakan, meskipun dia bukan tandingannya, tapi dia masih bisa mengurus yang lainnya. Kemudian mereka pun kembali ke Serikat Kegelapan. Longsa pun menyuruh Guisa agar semua orang di Serikat Kegelapan tidak keluar selama 3 bulan. Kekuatan Longsa sekarang tinggal tersisa kurang dari 10%. Kita harus menunggu Raja Iblis selesai dari latihannya. Malam pun berlalu dengan cepat, dan matahari pagi sudah muncul. Terlihat, Kota Glory sedang disibukkan. Mereka memperbaiki bangunan yang rusak akibat pertarungan semalam. Sambil bergosip membicarakan keluarga besar yang menyatukan kekuatan untuk mengalahkan keluarga keramat. Juga berterima kasih kepada Nili, karena sudah membantu mengalahkan keluarga keramat dan mengusir Serikat Kegelapan. Mereka juga bergosip tentang Yehan yang sudah mengkhianati Kota Glory. Mereka juga mengatakan, Raja Kota yang sudah mencapai peringkat legenda pasti bisa menghadapi Serikat Kegelapan. Berpindah ke halaman Sion. Terlihat Nili yang sedang berkultivasi. Setelah beberapa saat, Nili membuka matanya dan mengatakan kalau itu belum cukup. Dengan kecepatan kultivasinya sekarang, dia tidak akan bisa melawan Raja Iblis dalam waktu 3 bulan. Nili mencoba mencari metode yang bisa digunakan untuk mempercepat kultivasinya dan berpikir untuk meninggalkan Kota Glory. Kemudian, leluhur Yeyan datang. Nili menanyakan, kenapa dia datang saat perang sudah selesai. Leluhur Yeyan pun memberikan alasan kepada Nili. Nili pun mengatakan kalau ia berencana meninggalkan Kota Glory untuk melakukan latihan. Nili akan menulis beberapa surat. Dia meminta leluhur Yeyan untuk memberikan surat tersebut kepada keluarga dan teman-temannya. Leluhur Yeyan pun bersedia membantu Nili mengantarkan surat tersebut. Dia bertanya kepada Nili, kemana kamu akan pergi? Apa kamu mau ditemani? Nili menjawab, kalau dia tidak perlu ditemani. Juga, perjalanannya tidak jauh. Nili ingin melihat ruang bawah tanah yang dikatakan leluhur Yeyan. Mungkin bisa menyelidiki markas Serikat Kegelapan. Jika Serikat Kegelapan dibiarkan bersembunyi dalam bayang-bayang, mereka akan sulit mengalahkan Serikat Kegelapan. Leluhur Yeyan mengingatkan kalau itu terlalu berbahaya. Nili mengatakan kalau dia memiliki cara untuk bertahan hidup, asalkan Nili tidak bertemu dengan Raja Iblis. Nili bergumam, apakah buku roh iblis panah masih ada di Istana Gurun Suci? Kalau Nili memiliki buku roh iblis panah yang lainnya, pasti bisa meningkatkan kekuatannya. Tapi, waktunya tidak cukup. Nili pun memberikan surat tersebut kepada leluhur Yeyan.
Untuk satu surat akan diantar langsung oleh Nili. Leluhur Yayan pun pergi. Nili juga pergi mengantarkan surat. Nili akhirnya sampai di depan pintu kamar Xion. Dia berpikir, sebelumnya Nili mengurung Xion, yang kemungkinan membuat Xion marah. Nili mencoba melihat-lihat, merasakan kalau Xion sedang berlatih di dalam kamar. Xion merasakan aura Nili, kemudian berdiri dan bergegas membuka pintu. Akan tetapi, Xion mengingat kalau sebelumnya Nili mengurungnya, yang membuatnya sedikit kesal. Xion sambil mengintip ke arah pintu bergumam, kalau sekarang ini, dia tidak mau melihat Nili. Beberapa saat kemudian, Nili yang berada di depan pintu ragu-ragu untuk menemui Xion, karena Nili takut kalau Xion tidak akan mengizinkan untuk pergi. Di dalam kamar, Xion bergumam, kenapa Nili terus di depan pintu? Xion pun mengingat kejadian beberapa hari yang lalu, yang membuat Xion malu, dan menunggu Nili mengetuk pintu. Xion menengok ke pintu, dan menemukan kalau bayangan Nili yang tadinya ada di depan pintu telah menghilang. Xion pun bergegas membuka pintu dan melihat Nili. Akan tetapi, tidak ada siapapun di depan pintu. Xion berkata, Nili bodoh, kenapa tidak mengetuk pintu kalau aku tidak membukanya? Xion melihat ke lantai, dan menemukan sepucuk surat. Kemudian dia mengambilnya. Xion pun membaca surat tersebut. Dalam surat tersebut, Nili menyampaikan kalau dia akan pergi keluar kota Glory untuk berlatih. Xion berkata, jadi dia datang untuk berpamitan. Dia pergi sendiri. Itu sangat berbahaya. Menyelamatkan kota Glory bukan tanggung jawabmu sendiri. Xion pun bersedih atas kepergian Nili. Berpindah ke keluarga naga bersayap, terlihat Ning yang sedang membaca surat dari Nili. Dia berdoa agar Nili baik-baik saja. Teman-temannya Nili juga membaca surat dari Nili. Mereka mengeluh karena mereka tidak diajak. Dusei mengatakan, Nili punya bayangan iblis. Kalau dia dalam bahaya, dia pasti bisa kabur. Kalau kita ikut, kita hanya akan menghambat. Kemudian memberikan motivasi kepada semuanya agar giat berlatih. Lu Piao bertanya kepada Duan Jian, kenapa Duan Jian tidak ikut? Duan Jian mengatakan kalau Nili memberitahu Duan Jian, kalau dia ikut, dia akan jadi bergedel, dan menyuruhnya agar tetap berlatih dekat kota. Mereka bertanya, Nili ini pergi kemana? Bahkan, Duan Jian yang kuat tidak bisa ikut. Duan Jian mengatakan, Tuan pasti punya rencana sendiri. Tuan memberikanku sebuah teknik untuk berlatih. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berlatih. Berpindah ke Yesong. Dia juga mendapatkan surat dari Nili. Dia mengatakan, karena habis terjadi serangan iblis buas, ini akan menjadi kesempatan berlatih di luar kota Glory. Dia juga banyak membantu. Dia bahkan meninggalkan beberapa pusaka dan teknik untuk melatih kera badai salju. Apakah ini rasanya menjadi ayah mertua? Semua ini berkatnya. Berpindah ke sebuah hutan, terlihat Nili sedang berjalan melintasi hutan. Melompat dari pohon ke pohon, terdapat beberapa monster mengikutinya. Nili pun bergumam. Beberapa hewan buas menunjukkan keberadaannya. Aku harus segera keluar dari hutan belantara ini. Di kehidupan sebelumnya, aku menggunakan jalan ini untuk menyelamatkan diri. Karena itu, jalan ini tidak asing. Di kehidupan sebelumnya, Nili berpikir kalau kota Glory merupakan satu-satunya pemukiman manusia yang tersisa. Dataran takdir langit merupakan sebuah tempat yang dihuni oleh manusia. Tempat itu aku temukan di dalam kehidupan sebelumnya. Manusia yang tinggal di sana menggunakan dataran tinggi untuk berlindung dari serangan iblis buas. Nili pun mencoba mendaki tebing. Nili pun sangat kesusahan mendaki tebing. Akhirnya, Nili pun sampai di dataran takdir langit tinggi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.